Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ya. Ya, untuk sementara ini kita melakukan diskusi dulu, melakukan atau browsing 859. Mas Oka lagi proses untuk login ke Zoom meeting ya. Jadi untuk saat ini kita melakukan diskusi atau buat teman-teman yang masih mau mencari materi bisa memulai dulu untuk mencari materi di grup baik di YouTube ataupun dari internet yang lain ya. Bikin kacamata itu, Mas. Jadi itu nanti salah satu mungkin contoh yang bisa diambil Mas untuk bikin produk 3D-nya. Bisa dari kacamata yang tadi udah di-share sama Mas Oka, atau mungkin kalau ada apa yang lain yang mau dibikin bisa. Termasuk ada sambungan pipa itu ya. Iya Mas, termasuk sambungan pipa bisa dibikin. Oke, Mas Oka udah gabung, silakan Mas Oka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya. Mas Okanya lagi terkendala masalah teknis untuk jaringan.
Ngopi dulu Mas Lukman. Jangan sampai enggak. Loh, ngerjain RPL nih. Ya, bagi rekan-rekan, kami minta maaf karena ada di sini juga sedang ada Zoom meeting dosen, jadi benefitnya tarik ke sana. Nggak apa-apa bro. Sama ini. Nemtek udah jadi, Meng, nemtek. Bapak Salmadi senyum-senyum aja. Tugasnya dikerjain Bapak Salmadi. Baik, saya ulangi rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dan mohon maaf tadi ada kesalahan atau ada jaringan yang nggak stabil di kami. Jadi saya akhirnya beralih sementara ke jaringan yang lain supaya tetap efektif waktu pembelajaran kita untuk latihan ini. Dan terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di sesi 1 untuk hari yang ketiga ini. Dan sekali lagi saya ulangi kepada rekan-rekan supaya kehadiran kita di sini dapat di-evidence-kan, dapat dijadikan sebagai bukti. Kami mohon kepada rekan-rekan untuk mengaktifkan videonya, ya. Videonya sejenak begitu, meskipun nanti setelah beberapa waktu rekan-rekan bisa menyesuaikan diri. Tapi menyesuaikan diri bukan berarti nanti sambil rebahan ya. Maksud saya nanti rekan-rekan tetap menyimak karena semakin hari semakin detail apa yang kita sampaikan, dan mau tidak mau rekan-rekan juga harus memastikan bahwa kehadiran rekan-rekan ini benar-benar nanti dalam hal menyelesaikan setiap tugas yang kami berikan itu nanti bisa diselesaikan dengan baik. Begitu rekan-rekan. Saya memulai dulu sebelum masuk ke materi untuk menginformasikan kepada rekan-rekan semua. Yang pertama, ya, dari hasil
tugas yang sudah yang sudah diberikan kepada semua. Jadi kami menyampaikan bahwa di sesi 1 ini sudah 3 orang yang sudah mengumpulkan ya Mas Dwi ya. 3 orang yang sudah mengumpulkan dari 10 orang yang mengikuti pelatihan gitu. Nah, cukup bagus gitu ya. 10 berarti 30%. Ya lumayan gitu. Tapi rekan-rekan sekalian, jika memang ada kesulitan ya, kami berharap rekan-rekan bisa mengkonfirmasi atau mungkin bertanya gitu supaya tugas ini terselesaikan dengan baik, karena rekan-rekan pada saat rekan-rekan menyelesaikan tugas, terutama yang kami wajibkan tugas itu pada sesi 1 hari kedua kemarin adalah tugas untuk membuat nama dengan panduan yang sudah distandarisasi oleh kami, tidak boleh lebih dari 15 cm, terus kemudian bentuknya heksagon. Itu nanti kita akan tampilkan di ruangan gitu ya, di sebuah ruangan, dan mudah-mudahan nanti menjadi pengingat kita bahwa kita sebagai yang mengikuti rekan-rekan yang mengikuti sebagai angkatan pertama ini memang sudah menyelesaikan tugas tersebut. Nah, tanpa bermaksud untuk membanggakan bagi yang sudah menyelesaikan tugas di sesi 1 hari kedua kemarin, saya akan menyampaikan rekan-rekan untuk yang sudah mengumpulkan pertama kali adalah Mas Farhan. Mas Farhan sudah hadir ya? Sudah Mas. Luar biasa nih Mas Farhan. Jadi nanti koordinasi dengan pengelola, dengan panitia, dengan Mas Dwi, kami akan mengirimkan hadiahnya, gitu ya. Selamat sekali lagi. Hadiah ini mudah-mudahan bisa dipakai nanti pada saat Mas Farhan pada saat kalau bahasa Sundanya nganjang boleh gitu ya. Ya, makasih Mas. Nanti kami akan kirimkan. Nah, selamat sekali lagi. Dan bukan berarti hanya 3 orang yang kami tunggu ya. Jadi 10 orang kami harap tetap mengirimkan nama-namanya sebagai penyelesaian tugas dan tetap kami tunggu. Jika ada masalah, mohon kami disampaikan supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik. Rekan-rekan sekalian, jadi yang berikutnya adalah hari ini kita ingin menyelesaikan menggambar 3D untuk benda-benda yang skalanya kecil, yang belum terlalu detail gitu ya. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin masih baru, ya, kami berharap untuk terus browsing atau surfing online gitu ya, mumpung pulsanya masih tersedia, sehingga rekan-rekan dalam hal menyelesaikan apa yang ditugaskan itu bisa menambah sumber belajar yang lain, menambah dari sumber belajar yang lain. Nah, harapan kami dari pembelajaran yang akan kita selesaikan di sesi 1 hari ketiga hari ini gitu ya, rekan-rekan sudah memiliki skill untuk menyelesaikan gambar 3D dalam pada benda yang berskala kecil. Nah, bagi rekan-rekan yang nanti masih perlu untuk mendalami skillnya, dalam artian perintah-perintahnya harus terus dilatih begitu, maka kami harapkan untuk terus mengulang supaya latihan yang bisa yang ditugaskan itu bisa diselesaikan dengan baik. Sengaja saya hari ini pakai kacamata karena contohnya bisa lihat wajah saya, berarti kalau pengen nanti bikin kacamata gitu ya rekan-rekan ya. Waktu kita memang cukup cepat, cukup sempit menurut saya begitu. Jadi rekan-rekan optimal. Nanti saya akan jelaskan secara perlahan karena memang langkah-langkah ini tidak kita buat dalam bentuk bahan ajar. Saya mengharapkan kepada rekan-rekan semua, ya pertama adalah browsing tugasnya, terus yang kedua jika
Sumber belajar saya bilang sudah kemarin ya, sumber belajar kita banyak. Nanti bisa melihat sumber belajar yang tersedia, itu penting. Gitu. Yang ketiga, seperti ini, transfer knowledge. Saya memberikan penjelasan secara perlahan, mengenalkan semua. Jika terlalu cepat nanti tolong diingatkan. Nah, yang penting adalah rekan-rekan bisa memonitor selalu apa yang dijelaskan atau apa yang disampaikan. Kurang lebih demikian rekan-rekan. Nah, sekali lagi tetap bersemangat meskipun memang rekan-rekan sedang mengikuti kegiatan yang lain, dan kami berharap setelah mengikuti pelatihan ini sangat berharap sekali komunitas kita terus berlanjut begitu ya, dan anggap saja ini sebagai alternatif kegiatan di masa pandemi dan kegiatan yang akan datang. Saya mumpung ingat apakah nanti di akhir sesi atau di hari keempat esok kita akan menyampaikan sedikit tentang future of printer 3D operational. Ini maksud saya analisa tentang sejauh mana perkembangan printer 3D di masa yang akan datang dan sejauh mana manfaatnya bagi kita gitu. Bisa di hari esok besok gitu. Terus kemudian rekan-rekan, kalau misalnya nanti rekan-rekan bisa bisa membuka website prusa3d.com. Saya ulangi lagi ya teman-teman, prusa3d.com. prusa3d.com. Di situ ada aplikasi open source yang disediakan oleh perusahaan yang notabene mereka juga mengeluarkan filamen, printer 3D dan filamen. Nah, jadi rekan-rekan, printer 3D ini ada softwarenya juga yang bisa nanti rekan-rekan download. Karena esok hari, bukan cuma esok hari, maksud saya persiapkan hari ini supaya rekan-rekan bisa menyiapkan untuk menginstall hasil download yang ada di website prusa3d.com itu, khusus untuk printer 3D Prusa MK3 ya kalau salah saya, MK3 dan MK3S. Saya ulangi lagi, printer 3D yang kita gunakan adalah MK3 dan MK3S. Nah, esok kami akan secara live juga menayangkan bagaimana cara kerja daripada printer 3D. Malam ini mudah-mudahan kita akan memvideokan proses kerja daripada printer 3D tersebut. Meskipun memang tidak detail, artinya teman-teman tidak hadir langsung ke sini, tapi paling tidak kami berusaha untuk menampilkan cara kerja daripada printer 3D gitu ya. Nah, saya ulangi sekali lagi, jadi rekan-rekan bisa mendownload software printer 3D tipenya MK3 dan MK3S. Itu kalau saya nggak salah itu file yang harus yang disyaratkan itu kapasitasnya 300 MB. Kalau MK3S kalau nggak salah hampir sekitar 400 MB. Nah, saya akan jelaskan keduanya itu di sesi yang ke-1 ini, hari keempat itu rekan-rekan sekalian. Jadi mohon rekan-rekan sudah saya sampaikan begitu ya. Dan nanti kami akan ingatkan kembali kepada rekan-rekan untuk segera mendownload dan menginstal aplikasi dari printer 3D di prusa3d.com untuk tipe printer 3D MK3 dan MK3S. Jadi kalau misalnya rekan-rekan punya kesempatan, yang penting kalau sekarang saya infokan terus kemudian rekan-rekan langsung menginstal, download, install gitu ya. Nah, yang penting notebooknya atau laptopnya tidak ngehang gitu. Jadi kalau misalnya ngehang ya jangan dulu lah. Yang penting alamatnya dulu rekan-rekan sudah tahu. Rekan-rekan sekalian, saya memulai kegiatan kita pada hari ini. Kita langsung saja karena waktunya cukup bukan sempit ya, tapi terjadwal sampai dengan pukul 11.30 sambil ditemani kopi pagi yang panas gitu ya.
tapi bikin sendiri karena tidak disediakan oleh kita begitu. Jadi silakan santai saja. Saya akan menjelaskan ini secara perlahan kepada rekan-rekan semua, dan karena rekan-rekan ada di aplikasi yang sudah masing-masing dimiliki gitu. Jadi sembari mendengar apa yang kami sampaikan di sini, sembari mendengar, maka kami memberikan rekomendasi pada rekan-rekan untuk sembari juga mengerjakan nanti apa yang didengar dan dilihat. Saya sudah masuk ke dalam aplikasi rekan-rekan. Rekan-rekan mungkin sudah melihat ya semuanya ya. Mas Agit, Mas Dwi sudah lihat ya. Sudah lihat aplikasinya. Nah, aplikasinya sudah dibuka. Silakan dibuka rekan-rekan. Saya memulai dulu aplikasinya biar nanti rekan-rekan tidak lupa gitu ya. Jadi template seperti biasa. Tapi kalau rekan-rekan sudah paham ya silakan langsung dibuka aplikasinya. Pilih akad ISO drawing template atau akad ISO file extensionnya DWT. Klik kiri. Nah, ini adalah tampilan akad ISO berarti dalam bentuk satuannya metrik gitu ya. Metrik itu adalah milimeter atau sentimeter atau meter dan seterusnya. Jika rekan-rekan tidak nyaman dengan grid, silakan gridnya di-off-kan. Langkah selanjutnya adalah teman-teman tetap membuat limits. Itu jangan lupa, ini adalah standar dalam menggambar teknik. Ini mengingatkan kembali biar apa yang kita lakukan semuanya terstandar gitu ya. Limits, mohon maaf agak proses. Defaultnya atau ordinat yang sudah tersedia 0,0, kita langsung enter saja. Tapi kalau rekan-rekan ragu, klik add gitu ya, ketik add 0,0, ketik lagi, ketik kembali. Kemudian memang standarnya adalah kertas A3, maka specify upright corner 420 297. Tapi kalau kurang yakin, ketik saja lagi add 420 297, enter. Nah, berarti kita sudah memberikan batasan untuk ukuran kertasnya adalah A3 di atas drawing area. Ini drawing area ya. Selanjutnya apa yang harus dikerjakan? Nah, rekan-rekan bisa, saya di screen yang saya miliki untuk aplikasi yang saya operasikan ini masih workspace-nya atau ruang kerjanya masih 3D modeling rekan-rekan. Jadi rekan-rekan kalau misalnya masih membuka dengan ruang kerja 3D modeling, maka diubah menjadi drafting and annotation. Jadi silakan diubah. Nanti akan terlihat perubahannya pada tab ribbon ya, panel tab ribbonnya, panel toolbars ya, panel toolbars pada tab ribbon. Oke, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Kita tetap menggunakan borderline. Borderline ini bisa dibuat dengan menggunakan perintah line atau perintah rectangle polyline. Maksudnya bisa rectangle langsung untuk membuat segi 4 atau bisa menggunakan line. Bagaimana caranya? Nah, kemarin kalau line sudah saya berikan contohnya. Tapi kalau untuk polyline sekarang saya berikan contohnya. Jadi rekan-rekan bisa lihat kursor saya gerakan di arah perintah rectangle. Klik kiri gitu ya, klik kiri. Kemudian di command line terinteraksi di sini adalah specify first corner point. Pilih dengan ordinatnya add 10,10 rekan-rekan. Kenapa 10,10? Ya karena borderline ya. Kemarin sudah saya sampaikan untuk ukuran kertas A3 jarak antara tepi untuk ukuran kertas ke borderline itu adalah 10 mm baik panjang maupun lebarnya gitu ya. Jadi rekan-rekan membuatnya untuk specify first corner point dengan menggunakan perintah rectangle itu adalah add atau akeong 10,10, enter. Selanjutnya specify other corner point, berarti arahnya itu sebetulnya ke arah upright corner. Kalau tadi kan lower left corner, nah, sekarang upright corner. Specify other corner point. Rekan-rekan beri langsung semuanya positif ya, berarti di kuadran 1 rekan-rekan, di X positif dan Y positif. Berarti pilih angka 420,2 bukan 420 tapi 400 ya rekan-rekan ya, 400,277. Tekan enter.
loh kok kecil hasilnya gitu. Nah, kecil tidak ada masalah, yang penting kita sudah yakin bahwa komputer sudah menghitung apa yang seharusnya, sehingga kita perbesar saja rekan-rekan. Perhatikan kursor yang saya gerakkan, ya, saya arahkan ke view di dalam menu bar gitu ya, atau tab ribbon, saya sebutnya tab ribbon ya, bar mana ada lagi, ada tab ribbon di sini, kemudian pilih view rekan-rekan, kemudian di sini ada unset view sebetulnya, kemudian panahnya diklik kiri, oke, diklik kiri, arahkan kursor ke top view, pandangannya ke atas. Nah, sehingga hasilnya begini rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan melihat ada perubahan, bahwa nilai ini sudah secara otomatis sudah terhitung sendiri oleh komputer, gitu ya, dengan ukuran borderline-nya 400 dikali 277, kurang lebih demikian. Oke, rekan-rekan sekalian, rasanya sih sudah selesai. Nah, selanjutnya rekan-rekan, kita satu-satu kita buat gitu ya. Tadi saya sudah memberikan contoh supaya kenapa saya langsung memberikan gambar di WA grup begitu, supaya teman-teman atau rekan-rekan sudah membayangkan apa yang ingin kita buat, sehingga dalam kepala kita itu sudah terimajinasi gitu loh rekan-rekan. Nah, kalau soal ukuran saya tidak terlalu spesifik dengan ukuran. Yang penting rekan-rekan dalam hal membuat gambar itu sudah bisa membayangkan apa yang ingin dibuat, 3D terutama. Nah, sehingga saya mengharapkan kepada rekan-rekan sudah membayangkan di dalam pikiran gitu ya, sudah mengimajinasi apa yang ingin dibuat. Itu saja. Nah, soal ukuran, kalaupun hari ini kita membahas misalnya kacamata di awal gitu ya, maka rekan-rekan bisa mengikuti ukuran yang saya berikan, itu saja. Itu kurang lebih rekan-rekan. Mudah-mudahan bisa ya rekan-rekan ya. Tidak terlalu masalah gitu. Nah, saya akan coba ini sembari saya bercermin juga ke laptop karena agak sedikit kelihatan gitu cerminannya gitu. Kacamata yang saya pakai ini kita akan coba buat gitu, mulai dari rangka kacamatanya dari depan gitu ya untuk mata, kemudian rangka untuk gagangnya. Selanjutnya rekan-rekan, yaitu kita klik home kembali, kita klik home pada tab ribbon, ya, pada tab ribbon. Kemudian kita klik line, ya, klik line atau ketik line, jadi nggak ada masalah. Saya sarankan kepada rekan-rekan untuk memberikan garis bantu ya, garis bantu pada posisi dia horizontal pas di tengah-tengah untuk masing-masing borderline gitu ya. Enter. Kemudian ada lagi di sini satu lagi adalah ini satu lagi. Supaya tujuannya apa? Supaya ini secara estetika posisi yang kita buat dalam hal menggambar bentuk itu enak dilihat atau enak dipandang gitu rekan-rekan. Termasuk juga nanti kalau misalnya rekan-rekan diminta untuk mencetak gambar 2 dimensi misalnya gitu. Kenapa rekan-rekan perlu memberikan ukuran yang pas untuk posisi gambar 3D? Pas itu dalam artian enak dilihat gitu, supaya rekan-rekan ketika para pembaca atau yang melihat gitu ya, yang melihat gambar itu merasa nyaman dengan apa yang sudah digambar dan tahu urutan apa yang harusnya dilihat. Nah, kemudian memahami akhirnya apa yang sudah dilihat dan digambar. Ya, kurang lebih demikian kan. Apa yang harus kita lakukan pertama kali rekan-rekan? Nah, ini seru nih sebetulnya kalau rekan-rekan memang benar-benar ingin ini. Kalau kita lihat sekarang kacamata itu kan nggak mungkin mata orang ada 3 ya. Jadi mata kita rata-rata 2 gitu. Nah, kalau Dajjal matanya 1 katanya begitu, tapi saya yakin enggak karena belum ketemu, jadi nggak yakin matanya 1. Nah, sekarang rekan-rekan bikin 2 kotak, terserah di sembarang area dulu rekan-rekan, nggak ada masalah, tapi masih di dalam borderline. Jadi nanti mau di sembarang drawing area ini tapi masih di dalam borderline. Bikin kotak,
kotaknya itu ya, kalau rekan-rekan bisa memegang apa yang rekan-rekan punya untuk kacamatanya masing-masing, kalau ada kacamata, rata-rata panjang daripada kotak itu adalah kurang lebih sekitar 6 kali 5 ya, 6 kali 5. Maksud saya 6 cm kali 5 cm. Jadi bikin kotak 60 dan 50 rekan-rekan. 60 untuk horizontal dan 50 untuk vertikal. Jadi saya contohkan saja. Saya klik rectangle rekan-rekan. Nah, jadi kalau rekan-rekan baru tahu fungsi rectangle, saya bantu untuk menjelaskan. Jadi saya klik rectangle, klik kiri, atau rekan-rekan bisa ketik. Yang penting rekan-rekan tahu gitu ya, rectangle, tekan enter. Kemudian di dalam komen lainnya itu terjelaskan bahwa interaksinya specify first corner point. Ya, pilih saja di sembarang area, klik kiri, masih di dalam borderline, klik kiri, kemudian pilih dimension saja langsung. Jadi ada pilihan di sini, ada area, dimension, and rotation. Nah, saran saya karena kita langsung ingin membuat ukuran 60 mm dan 50 mm, maka pilih dimension. Dimension, klik dimension atau ketik D untuk dimension. Rekan-rekan bisa ketik D untuk dimension, ya. Ketik D untuk dimension, enter. Oke, kemudian rekan-rekan di situ ada interaksi specify length for rectangles. Nah, tentukan length-nya atau panjangnya untuk rectangle ini. Panjangnya berarti 60 ya rekan-rekan ya, 60. Oke, tekan enter. Kemudian ke kanan ya rekan-rekan, ke kanan berarti positif. Nah, kemudian ke bawah berarti negatif untuk Y-nya. Specify width for rectangles. Berarti itu 50, min 50, min 50. Oke, tekan enter. Oke, sudah rekan-rekan ya. 1. Nah, kelihatan nih untuk mulai bayang-bayang ini. Oke, ini kita bayangkan untuk sisi sebelah kiri mata kacanya. Nah, kacamata, bukan mata kaca ya. Kacamata sebelah kiri itu sudah kita siapkan ala garis bantunya untuk membuat. Selanjutnya rekan-rekan ya, dengan menggunakan rectangle kembali kita bikin untuk hidung. Bagi yang punya hidung kita bikin interval untuk hidungnya rekan-rekan. Jadi hidungnya disediakan rectangle-nya. Nah, saya berikan di sini 1 cm ya, berarti ya 1 cm. 1 cm itu berarti saya ulangi lagi. Klik rectangle, kemudian kemudian klik di sisi kotak pertama yang sudah kita bikin untuk mata sebelah kiri. Itu kotak pertama di sisi kanan atas, klik langsung, berikan nilainya, pilih dimension ya, dimension, klik dimension atau tekan D untuk dimension, ketik gitu ya. Specify length for rectangles, berarti pilih 10 untuk arah horizontal. Dan min 50 tetap karena kotaknya sama gitu ya. Tekan enter. Oke. Oke, nah kurang lebih demikian rekan-rekan. Oke, satu lagi untuk sisi mata sebelah kanan. Untuk kotak sebelah kanan. Jadi rekan-rekan tinggal ketik atau klik icon copy ya, icon copy, arahkan kursornya, klik kotak bagian sisi sebelah kiri, klik kanan, kemudian pindahkan ke sisi sebelah kanan. Oke, rekan-rekan, kira-kira imajinasinya sudah terbentuk ya. Saya sih berharapnya begitu, karena ini simple, menurut saya simple sekali. Yang penting kita bisa berimajinasi dengan baik, itu saja sih. Selanjutnya rekan-rekan, ya rekan-rekan bisa membuat, karena kita pengen sedikit lengkungan pada kacamata ini, maka kita akan coba membuatnya agak sedikit stylish gitu ya, agak sedikit gaya gitu. Jadi saran saya rekan-rekan bikin lagi untuk garis bantu di sisi, lihat kursor saya klik line-nya, saya klik line, kemudian dari sisi kotak yang pertama kiri atas gitu ya, saya pada sisi endpoint-nya itu saya klik kiri untuk membuat garis, kemudian saya arahkan ke kotak yang ketiga sisi sebelah kanan atas,
ada ujungnya. Udah, saya klik kiri lagi untuk garisnya bisa terhubung gitu ya. Oke, selesai, enter. Untuk apa sebetulnya garis itu? Garis sebetulnya untuk memastikan ini saja nantinya, apa namanya, kita membuat lengkungannya. Oke, selanjutnya apa yang dilakukan? Lakukan fillet atau membuat garisnya itu dengan jarak tertentu dengan menggunakan offset ya, bukan fillet, offset. Jadi klik offset. Oke, klik offset. Kemudian di dalam command line, perhatikan rekan-rekan, itu ada specify offset distance, jarak offsetnya. Nah, ya kira-kira sekitar 1 cm juga, ya 1 cm atau 10 mili berikan, berarti 10, beri nilai 10. Kemudian arahkan garis tadi yang sudah kita bikin, lihat kursor, arahkan garisnya, klik kiri, kemudian arahkan ke bawah. Oke, sudah selesai rekan-rekan? Kita enterkan kembali untuk mengakhiri perintah. Oke, nah ini memang mungkin tidak sesuai yang rekan-rekan butuhkan, tapi paling tidak membentuk kacamata yang kita sederhanakan dulu bentuknya, begitu, tidak terlalu banyak lekukan. Tapi paling tidak, kalau misalnya pun ada lengkungan yang membentuk kacamata yang kita butuhkan untuk saat ini secara sederhana, ya kita lakukan. Selanjutnya rekan-rekan, saya instruksikan rekan-rekan untuk mengklik lagi icon line, klik icon line, kemudian taruh di sisi kotak, bagian di garis tengahnya kotak pertama tadi ya, sisi mata sebelah kiri, di tengahnya, lihat kursor saya, kemudian taruh di bawah garis lagi di tengahnya, 1, oke. Terus kemudian klik lagi icon line, ya, klik lagi icon line, kemudian taruh di sisi tengah, kemudian arahkan lagi ke bawah, tekan enter. Selanjutnya, nah ini ada perintah baru rekan-rekan yang sebetulnya tidak perlu kita hitung atau kita lakukan sesuatu yang ini untuk kasus ini ya, apa namanya, kacamata ini. Jadi rekan-rekan bisa klik langsung perintah arch pada drawing tools ini, arch ya. Nanti definisi arch nanti rekan-rekan bisa lihat sendiri di situ. Jadi arch atau 3D points yaitu creates an arch using 3 point. Jadi memang sengaja saya membuat garis 2 seperti ini. Lihat kursor, lihat kursor ya rekan-rekan ya, untuk membuat 3 titik sekaligus supaya arch-nya tergambar sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi klik arch, klik kiri arch, klik, kemudian taruh dia di bagian garis bawah ya, garis bawah, lihat kursor saya, klik kiri, kemudian itu udah 1 titik untuk arch, kemudian klik kiri lagi 2 titik untuk arch, kemudian klik kiri lagi. Itu rekan-rekan, simple ya, simple lah, mudah-mudahan nggak terlalu susah gitu. Oke, sudah semua bisa ya. Selanjutnya, karena lengkungannya sama, arch-nya sama, jadi rekan-rekan tinggal copy saja. Copy. Gampang ini kecil ini ya, nggak terlalu susah. Apa kalau bahasa kita itu cemen ini, cemen tapi nggak dikerjain ya nggak selesai juga sih. Baik, selanjutnya rekan-rekan ya, untuk membuat garis lengkung ini supaya lebih terukur gitu ya. Nah, perhatikan, lihat kursor saya, untuk membuat garis lengkung lebih terukur, saya perintahkan rekan-rekan untuk membuat garis bantu berupa circle. Seperti apa bentuknya? Nah, ini saya arahkan circle. Kita sesuai apa yang kita buat dulu ya rekan-rekan ya. Nanti detailnya rekan-rekan silakan pelajari sendiri dulu. Circle itu fungsinya adalah membuat lingkaran, perintah lingkaran. Ya. Create a circle using a center point and a radius. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya gitu ya, untuk garis bantu circle ini. Jadi klik circle, klik kiri, arahkan ke tengah, rekan-rekan, arahkan ke tengah garis. Sudah? Lihat kursor. Oke.
Oke rekan-rekan, sudah? Arahkan ke sini rekan-rekan. Sudah? Klik kiri, selesai. Kemudian klik lagi circle, lihat kursor. Kemudian saya arahkan ke tengah di sisi kotak yang pertama. Kemudian arahkan ke sini rekan-rekan. Oke, sudah? Setelah itu, rekan-rekan bisa menggunakan arch untuk membuat saya akan pastikan mana posisi yang paling enak ya supaya pas untuk membuat lengkungan ini tidak ada tidak ada istilahnya itu stream gitu ya, streamline itu smooth gitu. Tapi nanti kita akan coba. Ini saya akan coba beberapa teorinya dulu. Jadi ketika rekan-rekan sudah membuat garis bantu berupa circle, itu nanti rekan-rekan bisa menggunakan arch, itu yang pertama, bisa menggunakan arch. Jadi arahkan ke sini rekan-rekan, ke ujung pada arch yang pertama tadi yang kita buat, kemudian satu titik, kemudian titik kedua, kemudian titik ketiga. Nah ini kurang smooth ya. Kelihatan kurang smooth ya rekan-rekan ya. Kelihatan ya. Ini untuk kacamatanya sih boleh-boleh saja dibuat nanti kacamata bentuk seperti ini, nggak ada masalah. Tapi kalau menurut saya agak kurang bagus karena antara lengkungan satu dan kedua itu terlalu mengukit ya. Nah, nanti bagaimana caranya? Berikutnya adalah membuat bentuknya seperti ini rekan-rekan. Dari sini rekan-rekan ya. Dari sini buat circle, klik kiri. Dari sini ke sini rekan-rekan. Satu. Terus kemudian buat circle lagi ke sini. Oke. Kemudian bikin circle lagi dari sini. Oke, jadi ada dua teorinya ya. Jadi nanti kita akan ambil yang ini nih, 1 dan 2. Bisa saja nanti pilihannya ada pilihan untuk membuat kacamatanya itu bagian ini rekan-rekan. Nih, lihat kursor 1 dan 2 gitu. Terakhir ada lagi bagian nomor 3 ke atas sisi sebelah sini. Mudah-mudahan rekan-rekan tidak merasa bingung ya. Kemudian sisi lagi sebelah sini. Kemudian dari tengah. Nah, ambil sebelah sini. Lihat kursor. Mudah-mudahan enggak ini ya rekan-rekan ya, tidak stres gitu. Karena kita masih biasa gambarnya masih sini gitu aja. Yang penting teman-teman lihat kursor, belum sampai ukuran detail. Ini saya aktifkan perpendikular. Ini sudah tadi ada beberapa. Nah ini perpendikular. Kelihatan nggak rekan-rekan? Kalau ini lebih masuk akal nih bentuknya. Nanti kita akan dicontohkan. Rekan-rekan lihat ya. Sudah saya arahkan kursor, saya klik kiri, selesai. Nah ada 2 desain yang kita lakukan kacamatanya ini. Kalau rekan-rekan ingin lebih pas, ini saran saya ya. Rekan-rekan copy semuanya, nanti biar kelihatan. Copy 1, taruh masih tetap di wilayahnya, di dalamnya. Oke, masih di dalam kotak ini. Copy 1 saja dulu. Nah, saya akan menghilangkan bagian mana yang rekan-rekan pengen pakai. Yang pertama saya hilangkan dulu ini yang tadi, yang awalnya kita coba bentuk ya rekan-rekan ya. Yang awalnya kita coba bentuk, yaitu yang ini. Perhatikan, kita hanya menggunakan arch tadi. Jadi saya keluarin dulu semuanya. Delete rekan-rekan maksudnya, saya delete ya. Delete. Oke, ini yang pertama tadi rekan-rekan ya. Bentuk kacamata yang pertama ya. Nah, terus yang kedua, ini adalah bentuk kacamata yang kedua. Nih, oke, yang ini ya rekan-rekan. Jadi saya keluarin dulu bagian yang tidak dibutuhkan. Oke.
Oke, rekan-rekan ya. Jadi saya sisain dulu ini. Ini yang kedua. Terakhir, oh maaf, saya lupa copy dulu. Tadi udah langsung ini. Nah, untuk mengulang kembali undo-nya, kita untuk mengembalikan lagi pada posisi sebelumnya. Jadi rekan-rekan kalau misalnya belum save, sebenarnya ketika save pun rekan-rekan masih sempat undo, ya, masih di undo. Nah, jadi saya undo dulu biar tadi bisa di copy kembali. Mohon maaf tadi saya belum copy lagi, harusnya copy lagi. Ini saya copy lagi rekan-rekan ya. Nanti biar bentuk yang ketiga kacamatanya bisa kita buat. Gitu. 1, saya arahkan dulu ke atas, masih di dalam borderline. Untuk yang ketiga. Nah ini saya berikan yang berarti yang ini saya hapus ya rekan-rekan ya. Ini saya hapus, saya hapus yang lingkaran besarnya saya hapus. Nah, jadi tinggal ini aja rekan-rekan, tinggal ini. Oke. Yang berikutnya adalah bagian yang ini ya. Nah, yang menurut saya yang lebih logis ya yang ini. Nanti kita akan coba kenapa alasannya lebih logis. Dalam desain dia lebih logis. Saya hapus yang ini, hapus. Oke. Ada 3 ya rekan-rekan ya. Mudah-mudahan rekan-rekan nyimak dengan baik dan bisa menyelesaikan juga nanti dengan baik. Nah, rekan-rekan bisa membuat ketiga ini bisa, artinya nanti untuk bahan ulangan itu bukan ulangan ujian bukan, tapi bahan yang mungkin bisa dipahami lagi, kenapa begitu, kenapa begini. Jadi yang saya buat di sini ada 3. Nah, teman-teman bisa membuat, saya urutkan lagi yang pertama nih ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa membuat rangkanya dengan posisi seperti ini. Ya, ini udah selesai untuk rangka atasnya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa membuat rangkanya dengan posisi seperti ini. Nah, untuk melengkapi supaya lebih kelihatan rangka atasnya, teman-teman gunakan perintah trim. Nah, klik trim, kemudian arahkan kursor ke kanan, lihat kursor saya. Oke, garis semuanya, klik kiri lagi, kemudian klik kanan. Nah, bagian yang di trim itu adalah pertama lingkarannya ini, kan? Kemudian kedua lingkaran ini, garis lengkung, ketiga. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan ini. Ya, boleh saja sih, tidak ada masalah gitu ya. Yang penting enak gitu dibuatnya. Saya hapus dulu yang bagian ini rekan-rekan. Nih, saya hapus bagian ini. Kemudian saya hapus bagian ini. Biar kelihatan ini juga saya hapus. Nah, jadi ini terakhir saya hapus. Oke. Nah, bentuknya sudah jadi rekan-rekan ya. Yang kedua, terakhir adalah yang menurut saya lebih logis gitu karena nanti hasil lengkungannya itu lebih smooth. Ini streamline. Perhatikan rekan-rekan ya. Singgungan ini lebih streamline menurut saya begitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Sama, di-trim juga bagian yang tidak dibutuhkan sehingga kita menghasilkan sesuatu yang lebih tampak gitu rangkanya. Klik kiri, kemudian arahkan kursor ke semuanya, klik kiri. Oke, klik kanan. Nah, kemudian kita mulai trim 1 2 3 4 5. Oke, kelihatan streamline ya rekan-rekan ya. Yang ketiga ini kelihatan streamline dibandingkan yang kedua dan ke-1. Tapi menurut saya ya yang namanya rancangan itu tergantung desainernya. Nah, anggap aja rekan-rekan kita semua ini lah desainernya. Nah, bedanya desainer sama drafter itu si desainer ini dia bisa merancang maksudnya membayangkan sesuatu yang dia ingin buat. Kalau drafting itu adalah seseorang yang drafter ya, seseorang yang ketika melihat gambar, nah, terus kemudian dia bikin gitu. Nah, kalau saat ini teman-teman yang diberikan penjelasan ini, kita adalah sebagai desainer. Desainer kacamata, rangkanya doang kan lumayan rekan-rekan ya. Minimal nanti kalau misalnya ternyata kacamatanya keren gitu ya, nah, bisa dikomersilkan. Oke, selanjutnya rekan-rekan, yang kita lakukan adalah
rekan-rekan, kemarin kalau tiga-tiganya rekan-rekan sudah, ya saya akhiri perintahnya, escape, oke. Rekan-rekan, saya kembali lagi ke rancangan yang pertama ini, untuk memastikan bahwa pada saat rekan-rekan enak membuat bagian ketebal jarak rangka yang lain, ya rangka lain, itu saran saya pada rekan-rekan bisa menggunakan polyline. Nah kemarin kalau nggak salah saya sudah menjelaskan beda polyline dengan line ya rekan-rekan ya. Jadi polyline itu kita menjadikan beberapa garis dalam satu segmen sehingga garisnya itu tersambung. Sementara kalau line itu jika kita membuat beberapa garis, nah dia separate, dia terpisah. Nah, sesuai yang kemarin pernah saya sampaikan kepada rekan-rekan, jadi lakukan edit, polyline edit, edit. Kemudian ini sudah mulai aktif polyline editnya, klik bagian sisi sebelah kiri dahulu, klik. Ya. Do you want to turn it into one? Klik yes, ketik yes boleh, atau ini karena sudah default Y gitu ya, jadi bisa langsung enter. Ya. Kemudian pilih join, Nah kalau sudah pilih join, pilih objek yang akan dipolyline-kan. Oke rekan-rekan, kalau sudah selesai tekan enter, enter lagi. Nah, kalau kita ingin memastikan hasilnya benar-benar garis polyline, maka kita pastikan lihat kursor saya gerakkan ke arah salah satu garisnya. Nah, berarti ini sudah polyline, rekan-rekan. Oke, ini untuk rancangan pertama ya. Untuk rancangan pertama. Kemudian untuk rancangan kedua, saya ulangi lagi. Untuk rancangan kedua, kita lakukan hal yang sama. Kita edit dulu line-nya menjadi polyline. Caranya, silakan teman-teman rekan-rekan buat ketik edit, gitu ya. Kemudian pilih garis yang akan dipolyline-kan, kemudian lakukan polyline dengan pilih join, 1, 2, 3, enter lagi, selesai. Ini sudah selesai rekan-rekan. Ini udah terhubung ya. Nanti pastikan bahwa bagian ujung garisnya sudah terhubung. Dan luar biasanya kalau aplikasi yang tersedia seperti AutoCAD ini ukurannya sudah dalam bentuk bahkan 10⁻⁹ ya. 0,00000 sebegitu detailnya atau sebegitu presisinya gitu ya. 0,09 kali baru 1 gitu ya. 1 meter gitu. Berikutnya rekan-rekan sama edit, enter, klik kiri gitu ya, enter, join, kemudian klik, enter lagi. Nah semuanya sudah terbentuk polyline rekan-rekan. Oke. Selanjutnya adalah kita bikin untuk rangka supaya kelihatan rangka 2 dimensi. Maka kita bikin jaraknya. Nah ini saya melihat di sini ini adalah 2 mili ya, 2 mili. Nah, saya bikin 2 mili. Gunakan offset rekan-rekan. Perintah offset kita gunakan. Create concentric circles offset ya. Klik kiri, kemudian kasih nilai 2. Nilai 2 tekan enter. Kemudian pilih bagian yang ingin di offset. Klik kiri, kemudian arahkan ke bawah 1, arahkan ke bawah juga. 1, arahkan ke bawah 1. Arahkan ke bawah 1. Oke rekan-rekan, sudah selesai. Rekan-rekan, supaya rangka ini terlihat sudah hampir jadi. Sudah hampir jadi. Nah, untuk rangka yang bagian bawah, rekan-rekan, saran saya untuk rangka yang bagian bawah, rekan-rekan bisa membuat macam-macam stylenya, gitu ya. Boleh saja rekan-rekan buat macam-macam stylenya. Nah, saran saya kotak ini supaya bisa membantu juga untuk membuat rangka bagian bawahnya. Bagaimana caranya? Rekan-rekan bisa gunakan offset, ya, offset karena jaraknya sama, ya. Jaraknya sama. Ini sekitar 2 mili juga. Nah, kita gunakan offset. Bagaimana caranya? Klik kiri offset, kemudian
nilainya tetap 2, atau supaya kita yakin kita kasih nilai 2, enter. Kemudian kotak yang pertama dulu supaya enak lihat ya. So, kotak yang pertama, oke, kita arahkan ke dalam 1. Kemudian kotak yang kedua, kotak yang ketiga kita arahkan ke dalam 2. Kira-kira apa yang sudah saya jelaskan sejauh ini sudah bisa dipahami atau pura-pura paham atau paham yang cukup gitu, atau ada yang perlu ditanyakan silakan rekan-rekan. Nah, sembari saya masih ngutek ini. Tidak apa-apa, karena kan video ini kita bersyukur juga rekan-rekan. Jadi saya juga termasuk bersyukur ketika kita mempelajari ini selesai sesinya, ternyata ada converting untuk rekaman. Tapi bukan berarti nunggu rekamannya terus kemudian baru belajar. Karena saya yakin rekan-rekan, karena ini adalah pelatihan. Kalau nggak dibiasakan untuk melihat, mendengar, diulang, itu nanti bakal tertinggal. Gitu. Jadi saya berharap pada. Apalagi kalau nggak dipraktekin ya Mas. Iya harus dipraktekin benar. Iya. Setuju saya. Karena gini rekan-rekan, nih saya bukan agak tinggi hati ya, gitu maksud saya. Saya mempelajari ini sejak tahun 2003 dan kenapa lancar menjelaskannya ya, karena dari 2003 dicoba untuk dilatih, sempat ngehang gitu. Ngehang maksud saya sempat kita tidak berkecimpung di sini, tapi akhirnya kita mulai lagi, nah, kita coba lagi. Maksud saya gini rekan-rekan, memang benar-benar serius. Kenapa alasan saya sampaikan benar-benar serius? Karena saya berpikir bahwa sekarang alat outputnya tidak hanya desain di dalam bentuk 3D gitu, tapi ada printer 3D-nya. Nah, ini saya agak keluar sedikit dari apa yang saya sampaikan rekan-rekan. Kalau model 3D yang kita pelajari saat ini, bahannya adalah plastik. Akhirnya outputnya apa? Ya, bahannya plastik, hasilnya outputnya plastik. Tapi rekan-rekan, di institusi kita ya itu ada namanya CNC, komputer, Mas Lukman tahu itu. Jadi komputer numerical control. Nah itu yang bisa menghasilkan benda itu dari bahan logam, aluminium, baja dan seterusnya. Kita punya itu dan dia terkoneksi. Apa yang kita pelajari saat ini itu terkoneksi dengan aplikasi, artinya bisa kompatibel. Satu lagi rekan-rekan, obsesi kami adalah kita akan cari engraver namanya. Engraver itu ukir kayu. Nah, meskipun kita nggak terlalu terbiasa dengan printer yang bukan printer ya namanya, kalau nggak salah CNC juga, computerized numerical control. Tapi jenis bahan yang akan dibuat itu dari kayu. Nah maksud saya rekan-rekan, kalau rekan-rekan serius, itu tadi saya bilang kacamata ini kita bisa buat hasilnya dari kayu, logam, besi, logam, plastik sekalipun. Gitu. Makanya mengawali semuanya ya kita harus mendesain. Gitu. Apa? Pelan-pelan saja, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan rekan-rekan bisa memulai. Gitu ya. Oke, bisa dilanjut lagi ya. Kalau bisa dilanjut, saya lanjut. Oke. Terakhir maksud saya terakhir tadi kita udah sampai membuat offset bagian garis bantu kotak ini ke dalam. Selanjutnya rekan-rekan adalah perhatikan ya, saya melihat di sini tadi kan ini ada 60 mm ya rekan-rekan. Ini 60 mm, ini 10 mm, kemudian ini 60 mm. Nah, kalau saya punya kacamata ini, saya lihat ini 4 cm di bagian bawahnya. Bagian bawahnya 4 cm, sehingga ya sudah kita bikin caranya bagaimana? Ya, rekan-rekan perhatikan kursor yang saya arahkan ke icon line ini. Klik line ya, klik line selanjutnya. Kemudian tambahkan garis bantu dari garis bantu yang di atas, vertikal, lihat kursor, arahkan ke tengah rekan-rekan. 1, jadi kemudian copy 1 lagi di tempat yang sama, 2. Oke, udah ya rekan-rekan ya, udah selesai. Kemudian bikin garis horizontal tapi posisinya ke bawah,
klik garis ya. Lihat, perhatikan kursor dari saya. Itu saya arahkan ke bawah, tapi bukan dari sini. Kita gunakan snap from. Ketik from, tekan enter. Kemudian klik bagian sini. Nah, nanti kita mulai dari sisi pinggirnya. Nah, jadi min 20,0, berarti 40,0. Jadinya seperti ini rekan-rekan. Jadi pas tengah. Mudah-mudahan enggak stres ya. Oke, saya copy lagi untuk garis yang sama, kemudian arahkan ke sini. Oke, rekan-rekan, selanjutnya ini untuk membantu garis yang pertama saja di sini. Untuk selanjutnya ini untuk yang pertama yang ini, kedua yang. Nah, selanjutnya saya minta garis bantu lagi supaya lebih jelas. Dari ujung sini ke ujung sini, lihat kursor ya, lihat kursor. Oke. Itu yang pertama. Kemudian lihat kursor saya, bikin garis lagi dari ujung kotak yang di dalam. Lihat kursor, kemudian berikutnya ke sini. Dua garis sudah kita bentuk. Nah, garis berikutnya adalah dari sini rekan-rekan ke atas. Oke. Ke atas, rekan-rekan sudah membuat ya. Kemudian satu lagi dari sini, itu juga ke atas. Oh, banyak sekali garisnya, Mas. Nggak apa-apa, memang ini kan kita lagi dalam upaya kita sketching, rekan-rekan. Kita membuat sketch sebetulnya. Desain tapi sketching. Tapi sketchingnya ya untuk gambar teknik gitu. Maksud saya tidak dalam bentuk kita membuat gambar sketch gitu. Tapi kita gunakan garis bantu yang ada di aplikasi untuk gambar. Baik rekan-rekan, semua sudah kita buat. Nah, kita siapkan sekarang untuk membuat rangka di bawahnya. Nah, ini saya Oke, satu lagi sebentar ya rekan-rekan ya. Harusnya ada satu lagi di sini. Satu. Oke, di dalam. Kemudian satu lagi. Sudah selesai garis bantu yang saya buat. Selanjutnya adalah kita membuat garis lengkung ke sini, rekan-rekan. 1, 2, perhatikan, 3, 4, kurang lebih demikian. Nah, sekali lagi saya bilang rekan-rekan mudah-mudahan ini tidak terlalu rumit, ya saya sampaikan tidak terlalu rumit dan mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengikuti dengan baik. Sudah, kita akan membuat garis lengkung pertama di sini. Selanjutnya garis lengkung kedua di sini. Perhatikan kursor saya. Selanjutnya garis lengkung ketiga di sini dan garis lengkung 4 di sini. Baik, untuk garis lengkung pertama dulu rekan-rekan sekalian. Saya melihat kalau yang saya punya kacamata ini, saya lihat garis lengkungnya kurang lebih sekitar 10 mili ya. 10 mili. Jadi kita gunakan kemarin fillet. Oke, kemarin kita gunakan chamfer ya rekan-rekan ya. Nah, sekarang saya tambahin perintahnya, fillet, namanya fillet. Fillet itu adalah membuat sudut tapi sudut tumpul. Nah, sudut tapi sudut tumpul. Rounds and fillet the edge of objects. Jadi klik fillet rekan-rekan, klik fillet. Kemudian perhatikan di komen lainnya, komen offline-nya. Select first object, pilih objek yang akan dipilih. Tapi saran saya gunakan saja radius untuk saat ini. Jadi pilih radius, ketik R untuk radius atau klik radius. Oke. Berapa radiusnya? Tadi saya sampaikan radiusnya adalah 10 ya, atau 1 cm. Oke. Enter, kemudian kita pilih. 1, 2. Gitu rekan-rekan ya. Kemudian selanjutnya 1, 2, 1, 2.
Kacamatanya masih kacamata yang sederhana lah. Sejauh ini mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengikuti. Harapan saya begitu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan rekan-rekan? Kita lakukan lagi proses polyline ya rekan-rekan ya. Kita lakukan lagi proses polyline. Saya hapus dulu garis bantu yang mungkin agak bermasalah gitu supaya nanti tidak menimpa. Satu garis bantu yang di sini rekan-rekan ya, lihat kursor saya. Kemudian satu lagi garis bantu yang di sini yang tidak terhubung. Saya gunakan garis bantu yang ini saja, yang terhubung antara lengkungan dengan ini. Nah, ini kan juga terhubung, ya. Nah, jadi gitu. Sama halnya dengan yang ini. Oke rekan-rekan, jika sudah rekan-rekan, ya. Supaya ini kelihatan atau bagi rekan-rekan yang masih belum terimajinasi langkah selanjutnya, ya saran saya rekan-rekan bisa dihapus dahulu bagian dalam, untuk rektangle bagian dalamnya bisa dihapus dahulu, delete, supaya kelihatan bentuknya. Oke. Nah selanjutnya sebelum kita lakukan proses polyline, maka ini harus ditrim, harus dipotong bagian ini. Bagian ini harus dipotong. Termasuk juga bagian ini harus dipotong. Bagian ini dipotong. Gitu ya. Bagaimana caranya? Gunakan trim. Trim. Kita trim. Oke, klik kanan. Kemudian kita potong. 1, 2, 3, 4. Oke. Kacamatanya kinyis-kinyis ya, lurus begitu. Oke. Sudah kelihatan seperti kacamata mudah-mudahan ya. Nah, jika sudah, kita lakukan trim kembali untuk bagian yang di atas rekan-rekan. Perhatikan rekan-rekan, bagian yang di atas ini supaya kelihatan seperti kacamata yang kita inginkan. Kita trim kembali ya. Nah, kita kursor dari arsip dari kanan atas ya ke bagian kiri atas saja. Ini lihat kursor saya. Klik kiri, kemudian klik kanan, kita lakukan trim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jika sudah rekan-rekan, nah ini kita lakukan dahulu untuk proses proses polyline dari sini ya, dari sini yang saya arsir, yang saya klik ya. Ya dari sini sampai sini kita polyline-kan dulu biar nanti enak kita langsung kalau garis kursornya kita geser, kita tahu bahwa proses yang sudah dipolyline-kan itu dari sini sampai sini. Sama halnya nanti untuk rangka yang di dalam di sisi sebelah kanan gitu ya rekan-rekan ya. Ini 1 kita polyline-kan, 2, kemudian 3, 4, 5. Kurang lebih demikian. Nah, saya coba lakukan proses polyline dengan edit, polyline edit, gitu ya, edit, enter. Kemudian kita lakukan select 1, 2, 3, 4, 5. Oke, enter. Hal yang sama di sisi sebelah kanan, tekan yes, join. Ulangi lagi, join, 1, 2, 3, 4, 5, enter. Nah ini rekan-rekan sudah terpolyline-kan untuk bentuk yang sudah kita buat. Kemudian rekan-rekan ya kita lakukan dengan offset supaya ada 2 dimensinya untuk sisi rangka yang di luarnya gitu ya, sisi luarnya. Bagaimana caranya? Ya,
gunakan offset distance dengan nilai yang sama sebesar 2. Jadi klik offset gitu ya, klik offset sekali lagi. Kemudian di dalam command line itu ada specify offset distance, maka tekan enter atau ketik 2 dulu supaya yakin, tekan enter. Kemudian kita pilih bagian yang di offset. Arahkan ke sini rekan-rekan, bukan ke dalam tapi keluar, arahkan keluar. Satu lagi arahkan keluar. 2 gitu ya. Nah, rangka kacamatanya secara 2 dimensi sudah terbentuk kurang lebih. Sudah kelihatan ya rekan-rekan ya? Kacamatanya masih kacamata Cut Bray. Kalau zaman dulu sih, kalau menurut saya ini Cut Bray namanya. Jadi kacamata besar gitu ya. Nah, nanti kita akan simpelkan lagi kacamatanya di sini ya. Kacamata Cut Bray. Jadi saya tekan enter lagi untuk mengakhiri perintah. Rekan-rekan, supaya rekan-rekan yakin bahwa proses ini sudah hampir jadi, maka sebaiknya garis bantunya dihapus. Kita hapus garis bantunya. Kita hapus, rekan-rekan. Oke, terlihat di sini belum selesai ya, sisi sebelah ini ya, belum kelihatan gitu ya. Oke, ini garis bantunya kita hapus. Garis bantu kita hapus. Kita hapus. Nah, sudah kelihatan ya rekan-rekan ya? Oke, supaya frame-nya semakin kelihatan dalam posisi 2 dimensi ini, ada yang kita trim, ada yang kita extend, gitu. Mana saja yang kita trim pertama kali? Ya, sekarang tinggal kita klik saja trim, klik trim, perintah aktif, berarti kemudian arahkan kursor ke seluruh garisnya. Oke, klik kiri, kemudian klik kanan, kemudian trim bagian yang tidak terhubung atau yang frame-nya perlu disesuaikan. 1, 2. Oke, selesai. Kacamatanya hampir jadi untuk bagian depannya. Oke, teman-teman. Kemudian kita klik enter untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya ada perintah extend. Bagian mana yang extend? Ya, yang belum tersambung. Ini 1, 2, gitu teman-teman ya. 1, 2, gitu ya. Kita lakukan dengan perintah extend. Klik extend. Perintah aktif. Perhatikan kursor yang saya gerakkan. Kita lakukan proses extend. 1, 2, klik kiri. 3, klik kiri. Klik kanan. Kemudian extend. 1, extend 2. Selesai. Enter. Rekan-rekan, sudah jadi untuk model kacamata yang pertama. Nah, tinggal nanti kita kasih sisi tangkainya yang di samping ya rekan-rekan ya, untuk gagangnya gitu. Nanti saya akan berikan petunjuknya gimana. Kita yang sederhana dulu saja. Kita bikin untuk persiapan untuk gagangnya. Mudah-mudahan nih rekan-rekan nggak ada yang pusing melihatnya, karena kan sederhana ini, cemen lah, masih nggak terlalu susah. Baik, kalau sudah rekan-rekan ya, saya sarankan rekan-rekan untuk melakukan proses polyline bagian ini, kemudian bagian ini. Nah, udah, ini polyline kan rekan-rekan. Jadi dipolyline-kan rekan-rekan ya. Bagaimana caranya? Ya sama seperti sebelumnya, edit. Kemudian ini 1, join. Kemudian 1, 2, 3, 4, tekan enter. Enter lagi. Rekan-rekan, ini sudah polyline. Artinya bidangnya sudah 2 dimensi dengan bidang 2 dimensi dengan garis yang sudah dipolyline-kan. Ini untuk nanti akan kita ekstrusi rekan-rekan. Kita akan ekstrusi gitu ya. Oke, selanjutnya rekan-rekan. Langkah selanjutnya adalah kita polyline-kan bagian 1 kacamatanya dan 2 ini kita akan lakukan polyline. Oke. Perhatikan, ini masih ada yang belum terputus. Nah, ini nanti akan mengakibatkan dampaknya bagian saya perbesar lagi, zoom out. Bagian yang belum terhubung dengan baik, seperti ini, tadi ada ya.
Nah, ini yang kayak gini-gini yang menyebabkan nanti tidak terjadi solid rekan-rekan. Kalau misalnya kita tidak tahu. Nah, nanti kita pastiin lagi apakah benar kejadiannya tidak kalau ini yakin ini belum ini masih garis yang salah satunya masih lebih gitu ya, masih lebih, maka kita trim dulu, trim. Kita lakukan trim, proses trim, klik kiri ya, bagian yang masih ada yang lebih gitu, klik kanan, kemudian enter. Satu lagi juga hal yang sama pada sisi sebelah kiri, nggak mungkin nggak sama gitu ya, karena prosesnya kacamata sebelah kiri dan kanan itu pasti simetris gitu. Kalau nggak simetris namanya kacamata ngeledek ya. Kalau kita lihat emoticon itu kan ada yang matanya gede satu, meler lidahnya gitu kan. Itu kacamata aneh. Nah, ini simetris ya. Simetris ya. Oke rekan-rekan, sudah dapat ya, sudah dapat. Nah, sekarang kita bikin saya coba bayangkan. Oke, nggak apa-apa. Kita bikin rangkanya dulu ya rekan-rekan ya. Biar jadi. Rekan-rekan semuanya, ketika rekan-rekan ingin membuat sebuah desain, jangan lupa rekan-rekan selain aplikasi yang disiapkan, rekan-rekan juga harus ada kertas lembar atau buku. Untuk apa sebetulnya buku itu? Untuk memastikan bahwa ukuran yang rekan-rekan buat itu nanti tidak lupa rekan-rekan untuk menebalkan gitu ya. Karena khawatir nanti kalau rekan-rekan membuat sesuatu yang tebalnya berbeda, akhir outputnya juga nanti akan berbeda. Saran saya demikian. Jadi kalau misalnya memang rekan-rekan membuat gambar 3 dimensi, ingat bahwa coba nanti rekan-rekan sudah mulai terbiasa dengan untuk menyiapkan kertas supaya tidak lupa. Gitu ya. Baik, selanjutnya saya akan memulai proses. Oh, ini saya belum edit ya, belum polyline edit nih. Saya mulai proses edit lagi. Polyline. Oke, join. Enter. Nah, ini sudah. Saya ulangi lagi proses point edit untuk kacamata sisi sebelah kanan bagian dalam untuk kacamatanya. Enter. Oke, semua sudah. Rekan-rekan, seperti halnya kemarin sudah saya pernah contohkan, untuk memulai untuk membuat gambar 3D, ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan sekarang sudah harus mengubah posisi workspace switching-nya. Saya contohkan dari sisi satu dulu ya. Sisi satu dulu. Jadi workspace switching-nya kita rubah menjadi 3D modeling. Kita siapkan. Jadi workspace switching 3D modeling. Jadi drafting dari drafting and annotation kita rubah menjadi 3D modeling. Oke, 1, 2, 3. Nah, sudah selesai 3D modeling-nya. Nah, sekarang selanjutnya yang jelas panel toolbar-nya sudah berubah semua di aplikasi ini. Jadi panelnya, tools-nya sudah berupa 3D modeling. Nah, kemudian posisi top view-nya kita ubah menjadi isometrik, rekan-rekan. Kita pilih Southwest isometrik. Udah kelihatan seperti ini ya rekan-rekan ya. Sudah terbayang mudah-mudahan. Sudah terbayang. Kemudian mudah-mudahan hari ini kita akan coba cetak ya rekan-rekan ya. Kalau bisa nanti kita cetak, saya akan kasih contohnya kepada rekan-rekan. Kita cetak, kita akan hasilkan model seperti ini. Tapi modelnya masih model yang sederhana. Cetak ya, maksud saya cetak dengan menggunakan printer 3D rekan-rekan. Nanti kita akan contohkan. Kemudian rekan-rekan kita lakukan proses extrude ya rekan-rekan ya. Kacamata saya ini tebalnya 3 mili kayaknya. 3 mili. Oke. 3 mili apa ya? Kayaknya ya kurang lebih lah ya. Kita lakukan proses ekstrusi, select object to extrude. 1, 2, 3. Enter. Pilih ketinggiannya, tingginya adalah 3 mili, tekan enter. Oke, sudah kelihatan ya rekan-rekan ya, sudah ada tebalnya. Nah, selanjutnya subtract bagian yang harus disubtract. Klik
sudah saya klik perintah subtract di sini, klik kiri, kemudian akan arahkan ke bagian satu yang di subtract, klik kiri bagian yang di subtract, klik kanan, kemudian bagian yang klik kiri bagian yang men-subtract. Enter. Oke, untuk melihat hasil kita bisa ubah dalam bentuk posisi realistik. Nah, sudah jadi rekan-rekan. Ya, meskipun masih sederhana, paling tidak kita bisa membayangkan, oh ini benar, ini bentuknya seperti rangka ini ya. Nah, ini masih lurus ya rekan-rekan ya, belum melengkung-lengkung, belum stylish lah, tapi paling tidak kita tahu bagaimana cara membuat atau mendesain bentuk yang dalam masih skala kecil. Ini masih skala kecil, belum kita bikin rumah, belum bikin pesawat, belum bikin tower. Nah, kalau tower kemarin seperti yang sudah saya sampaikan, itu sudah kita buat selama dalam kurun waktu hampir sebulan setengah kalau nggak salah. Tapi ini yang sifatnya jam-jaman aja lah, biar rekan-rekan juga tahu hasilnya demikian. Baik, untuk sementara demikian rekan-rekan, saya sesi ini kita rehat dulu, kita minum-minum dulu, kita ke toilet dulu, kita ya kalau misalnya ada yang bisa dimakan gitu ya. Asal jangan ada yang dikepoin aja gitu ya. 10 menit waktu kita berikan untuk rehat sejenak. Saya juga izin untuk toilet. Silakan rekan-rekan menikmati waktunya 10 menit untuk rehat. Kita lanjutkan di pukul 10:02. Nah, tapi nanti kita paskan di pukul 10 ya teman-teman. Karena ininya masih banyak. Terima kasih. Mas Oka izin. Yes, saya. Mas, untuk yang tugas kemarin itu buat apa nama kita itu yang poligen itu tulisannya itu sambung apa? Maksudnya nempel apa bisa terpisah Mas? Nanti dicetaknya itu bawahnya itu ada halo? Iya terus silakan. Bawahnya itu bentuk segi 6, atasnya tulisan apa full semua tulisan gitu Mas diikutin ya. Baik Mas Lukman, saya langsung jawab saja. Jadi ini saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jadi rekan-rekan begini. Nanti pada saat rekan-rekan membuat dengan batasan poligon sisi 6 kemarin, itu saya terbayang apa yang dibayangkan sama Mas Lukman sebetulnya. Jadi prinsipnya gini Mas Lukman, kalau misalnya teman-teman masih ada yang kurang lengkap nanti, misalnya tadi Mas Lukman bilang apakah di bawahnya nanti ada dinding lagi istilahnya ya, iya. Buat menempel hurufnya. Kalau Mas Lukman sudah membayangkan itu bagus sekali. Maksud saya kami akan menempelkan itu tidak hanya huruf per huruf, tapi langsung dengan ketika teman-teman sudah memberikan dinding, nanti bagian dinding itu nanti kita akan berikan tengahnya skrup gitu. Skrup itulah nanti akan menempel namanya. Tapi kalau nanti teman-teman masih sekedar hanya huruf saja yang digambar tanpa dinding, tidak apa-apa, nanti kami sempurnakan gitu. Tapi paling tidak teman-teman begini, kami melihat usaha teman-teman ketika sudah menggambar termasuk dindingnya juga sekaligus gitu ya. Berarti pada saat printer 3D ini mengoperasikan hasil yang teman-teman buat, maka pada dasarnya sekali cetak, sekali tempel begitu. Tapi kalau teman-teman masih membuatnya dalam bentuk huruf tanpa dinding, berarti ada beberapa proses lagi yang diselesaikan. Nah, sebaiknya seperti apa? Sebaiknya seperti yang Mas Lukman sampaikan tadi. Jadi sudah lengkap gitu. Jadi tinggal kita cetak sebetulnya gitu. Iya, soalnya kemarin tuh saya hurufnya tuh agak misah Mas, nggak nyatu. Iya. Saya pikir, nah ntar untuk di belakang ini karena kalau yang bolong itu kan kata Mas itu dijebolin kan gitu ya, berarti otomatis depan belakang itu sama gitu posturnya gitu, tulisannya itu cuma balik aja kan gitu. Iya. Kami paham maksudnya. Kalau terpisah kata saya belakangnya harus full dong gitu, harus segi 6 gitu. Cuma depannya mungkin tulisan gitu. Yes, ya. Karena contoh yang saya berikan kemarin memang belum selesai karena waktu kan kemarin. Makanya saya bikin lagi Mas. Ini yang agak sedikit nempel lah. Jadi agak ada list di ujungnya itu tulisannya itu agak nempel, tapi spasi untuk si misalkan A ke B itu agak ada spasinya gitu.
Cuma di Bagus. ujungnya itu dikasih ada kayak list lah gitu supaya nempel gitu Mas. Iya, Jadi justru itu ya, nanti ya. dicetak itu tinggal dimasukin ke, kalau misalkan ada cetakannya nanti dimasukin ke seginannya tinggal dimasukin aja. Cuma kalau untuk ketebalannya Mas itu bebas apa nanti diatur sendiri? Bebas. Tapi jangan sampai tebalnya 1 meter ya Mas Lukman ya. Karena nanti kalau printernya cuma 2 yang kita sediakan, nanti waktu ya. Jadi maksud saya kalau misalnya mau, nah ini mumpung Mas Lukman tanya, kalau dinding untuk dasarnya itu saran kami 2 mili saja udah cukup sebetulnya, karena udah keras. Jadi kalau 1 mili kurang, 2 mili cukup lah. Rata-rata 2 sampai 3 mili dindingnya ya. Tapi kalau untuk huruf, nanti teman-teman bisa kasih tebal 1 cm atau 10 mili. Hurufnya sebaiknya dibatasin sampai dengan 20 mili saja atau 2 cm gitu. Siap, Mas. Bikin sekeren-kerennya nggak apa-apa. Hasil yang keren itu nanti yang paling keren nanti kita akan hadiahkan 1 buah jaket bomber gitu ya. Udah kami siapkan. Mudah-mudahan nanti ada yang kreasinya lebih bagus gitu. Gitu. Siap, Mas, mungkin itu aja Mas. Yes. Pertanyaannya. Keren. Sama-sama. Teman-teman yang lain, monggo kalau misalnya ini. Tapi kalau tidak ada, ini karena Mas Lukmannya sudah bertanya, waktunya kami berikan istirahat jam 10, kita mulai lagi nanti jam 10 lewat 10 ya rekan-rekan ya. Baik, silakan rekan-rekan untuk istirahat.